Coba kita review dulu guys ya. Gue mau review mungkin pertandingan ini yang agak mengecewakan banyak para fans United lebih tepatnya. Dan baik lagi sih, seperti gue katakan sebelumnya, masalah United masih sama guys ya. Masih sama, masih problemnya masih ya segi defense-nya sih. Gua nggak mau menyalahkan Carey karena baik lagi guys ya. Pasti Carey juga udah tahu gitu problem United di mana. Carey itu butuh apa gitu loh. Jadi ya kelihatan lah gitu loh. Dari Iniesta butuh cepat support Carey, nggak cuman dari segi gelandang, nggak cuman dari left back. Pada saat starting itu hampir 90% preview gue benar semua. Cuman bedanya cuman Amat doang. Amat ternyata di akhir-akhir cedera dan menyebabkan di sana ada Kunya main, terus Dorgu sebelah kiri, kanannya Bomo, di belakang Bruno. Back four-nya Heaven, Maguire, Mazraoui sama Lucio di babak pertama guys ya. Tengahnya pivotnya atau gelandang bertahannya ya Santos sama Tillman, semua prediksi sesuai lah yang gue preview. Nah, apakah dari segi Amat cedera membuat permainan Carrick makin tidak terlihat atau langsung berantakan? Ya bisa saja. Bisa saja guys, kita nggak ada yang tahu karena baik lagi ketika game plan pertama awalnya sudah sesuai, udah sangat yakin ya pada saat ketika mau main tiba-tiba cedera pemain ya gue rasa akan membuahkan hasil yang tidak maksimal. Walaupun semua golnya gue rasa ini bukan berdasarkan dari segi set play yang sangat bagus, lebih karena set piece yang kelihatan sekali guys, itu masalahnya dari segi center back. Gue udah berkali-kali bilang juga di preseason pada saat setelah preseason berakhir lawan AC Milan, udah gue bilang problem MU tuh nggak cuman di left back, nggak cuman di tengah. Kita tuh butuh left wing, kita butuh center back, kita butuh pemain-pemain yang survive di sana, bisa menambah value United untuk bisa setidaknya di 4 besar lagi bahkan. Nah malah lebih ke arah gue dengar MU akan cari left back, nggak cari left wing lagi. Melihat transport tetap stay, nggak akan cari left wing lagi ya. Sulit aja guys gue melihat dari segi permainan MU seperti ini kalau misalnya ada Rashford dan Dorgu di sana guys ya. Di babak pertama Dorgu buset dah, bener-bener gue agak kecewa banget. Touchnya aja nggak bagus guys. Gue awalnya berpikir dengan dia pakai kepangan gitu guys, kepangan tuh dikuncir, mainnya bagus lah. Karena sering banget kalau dia bermain bagus tuh kalau kepangan rambutnya dikuncir atau diikat gitu loh. Tapi sama aja guys, Dorgu nggak maksimal juga di kiri. Selalu mati ataupun selesai gitu loh untuk terkait penyelesaian akhirnya di Dorgu. Habisnya di Dorgu, nggak maksimal gitu. Hilang boleh di Dorgu. Nah ini jadi problem babak pertama. Dan baik lagi guys, MU nggak bisa berbuat banyak, link up-nya juga nggak ada. Selalu ngadelin crossing lagi. Ya kalau kayak gini ya nggak akan maksimal juga padahal lawan low block. Nah ini jadi problem guys dari Carrick saat ini. Lu nggak bisa samakan permainan lu di musim lalu. Pasti dari klub yang ada di Premier League saat ini udah belajar permainan itu seperti apa. Harusnya lu bisa menyesuaikan juga permainan lu dengan lawannya. Nah ini jadi problem buat Carrick ataupun dari segi pera Carrick. Nah yang problem dari Carrick adalah ya dia nggak disupport dengan banyak pemain yang diinginkan sama dia. Gua rasa nggak cuma di left back atau tengah yang diinginkan sama dia. Dia juga butuh center back. Kelihatan kok Hayden Evan nggak maksimal di sana, harus butuh tambahan di sana. Nggak kelihatan juga misalnya Sandro Martial akan masuk juga akan fit terus juga gue nggak yakin juga. Pasti bakal ada cedera juga. Nah ketika akan ganti Hayden Evan akankah bisa maksimal? Gue yakin juga nggak bisa guys. Eleven tuh bagus ya, satu match bagus, abis itu jelek lagi. Euro juga sama guys, match bagus besoknya jelek lagi. Ini jadi problem dari pemain muda United guys ya. Maka kenapa gue bilang sebenarnya pemain muda kayak gini oke, dia punya kualitas, tapi ketika musim pertama dia gagal harusnya dipinjamkan. Kenapa gue bilang dipinjamkan? Lebih karena mentalnya dia biar terjaga. Kelihatan banget kayak Dorgu, kayak Heaven dan Euro masalahnya dari mental guys. Mentalnya belum begitu oke buat main di level di klub seperti United. Makanya gue selalu bilang kita butuh pemain yang lebih dari mereka. Kita butuh left wing yang benar-benar bagus levelnya, bukan seperti Dorgu. Kita butuh left back yang lebih di atasnya Luke Shaw, lebih karena masih young, masih benar-benar masih muda. Ya kita bermain dengan 4 kompetisi, bermain dengan pasti bermain tingkat tinggi.
Bayangin di Liga Champion main kayak gini ya amsyong sih menurut gua akan kalah total. Kita lawan klub yang baru promosi kalau 2-0 ya menurut gua nggak bisa dianggap remeh juga. Tapi gua nggak mau menyalahkan Carrick secara penuh. Gua menyalahkan dari segi transfer Ineos yang begitu lambat. Gue bukan masalah dari segi pembeliannya siapa, tapi begitu lambat. Terus dari si identifikasi gak begitu maksimal. Cuman identifikasi lebih ke arah Casemiro cabut, yaudah kita ambil atau cari pengganti Casemiro. Udah itu doang. Terus left back, oh Luxa udah makin cedera, udah. Mereka nggak pikir panjang center back butuh, left wing butuh, even Rashford akan kembali. Gue rasa ketika saat ini MU kalah 2-0, Jason Wilcock sama Omar Berada kan sudah ada kan guys tadi di stadion. Harusnya sih udah tahu guys ya posisi MU itu yang harus ditambal seperti apa, posisi mana. Jadi ya harusnya Omar Berada sama Jason Wilcock harus bergegas cepat untuk mencari option di center back, di left wing. Masih ada terbuka. Pardo kan mau pindah juga tuh, Fernandes Pardo pengen cabut. Mungkin ada Iliman Ndiaye, cari option lain guys untuk di left wing. Karena di left wing itu harus ada yang bisa survive di sana, bisa week by week bermain bagus, bukan bermain doang, bermain bagus. Ini yang harus dimaksimalkan dengan sisa bursa transfer tinggal 1 minggu lagi guys ya. Ya gue ngerasa ini pasti membuat banyak Farah fans dan kalian juga kecewa banget guys ya. Tapi ya mau bagaimana guys, ini lebih ke arah gue ngerasa bukan salah pelatih juga, masalah juga dari segi Ineos. Terus yang kedua, masalah juga dari segi main fitnessnya para pemain. Fitnessnya pemain tuh semuanya yang main guys, hampir 60% gue rasa kekuatan MU tanda kutip guys ya, itu belum fitness 100%. Contoh, Tillmans masih kelihatan bermainnya nggak expect seperti itu guys di awal musim kayak sekarang. Padahal lawan Leeds kayaknya main oke sama PSG. Nah ini pada saat lawan di sesungguhnya guys lawan Hull City kelihatan banget hancur-hancuran banget, kelihatan main fitnessnya. Terus juga Bruno kelihatan main fitnessnya nggak begitu bagus. Sesko juga nggak pernah main preseason, tiba-tiba langsung main, itu juga nggak begitu bagus. Mungkin kalau melihat di preseason lebih karena Andre Santos, Mason Mount cedera juga, tapi kan ini jadi problem juga di tengah. Andre Santos, Mbomo, terus juga Maguire, Heaven sama Luke Shaw. Udah itu doang guys, 4 doang yang bermain. Dan jadi kelihatan gitu MU butuh menit bermain lagi guys. Lebih karena tadi ada juga komen dari fans bilang ini apakah preseason lagi? Ya gue rasa iya, lebih ke arah preseason karena masih butuh waktu lagi guys kalau kayak gini guys. Main fitnessnya masih belum 100%. Kayak sih di pertandingan lawan Ipswich kayaknya Heaven gak akan diberi kesempatan lagi. Selesai sih Heaven, harusnya digantiin sama Lisandro Martinez. Terus kiri gua rasa dulu gak ada beri kesempatan lagi sih kayak sama Carrick, akan dimainkan Cunha di sana ataupun Rashford. Kelihatan banget guys di kiri ambruk. Left back nih jadi masalah. Semoga MU bisa cepat lah ambil left back sebelum mulainya week kedua guys ya. Setidaknya udah dapat aja lah. Kenapa gue bilang dapat, biar nanti ketika sudah deket-deket jendela ditutup, MU bisa cari option lain. Nah kan kayak dari striker juga ada cari juga guys ya kalau JJ akan cabut. Nah semoga aja. Gue berharap di center back juga ada option guys. Gue udah berkali-kali bilang kemarin di preview, gue bilang center back tuh butuh ada tambahan. Nggak bisa cuman ada di sana itu Heaven, Lisandro sama Maguire, butuh yang lain juga. Nggak cuman Euro gitu. Ini yang ya semoga lah nanti bisa naik. Ya kita bersih-bersih dulu lah, kita ngumpet dulu sebagai fans MU. Semoga nanti lawan Ipswich bisa bagus lah. Ya masih percaya lah guys, masih jangan berpikir kita sebagai fans selalu minta ganti pelatih terus menerus. Sampai kapan gitu loh? Lu dikasih pelatih taktik nggak mau, dikasih pelatih yang mainnya win-win kayak Carrick nggak mau. Kan ini masih baru awal gitu, baru match pertama. Tapi kalian mungkin bilang, bang match pertama kalah mulu. Ya mau gimana guys, inilah memang progresnya. Lu nggak bisa langsung cepat. Arteta aja butuh banyak waktu untuk bisa jadi juara Premier League. Jadi ya kalian harus bersabar sebagai fans MU. Kalau mau lihat kayak SAF, ya SAF pun butuh waktu panjang. Jadi ya harus sabar dulu sih. Masih ada beberapa match lagi, nggak berapa sih, masih ada 37 match lagi. Nggak ada yang nggak mungkin guys, bisa aja kan kita menang sampai di week 2 sampai 37, kita nggak ada yang tahu. Dan Baleba juga belum masuk. Terus juga ada beberapa pemain lain juga masih dalam bicara United. Jadi ya kita harus tunggu dulu.
masih ada waktulah tersedia di bursa transfer. Terus juga masih ada pembenahan juga, enggak di tengah-tengah juga guys. Nggak apa-apa lah di awal kecewa, yang penting nanti di akhir kita senang. Kayak musim lalu kan kalian senang juga kan masuk Champions League, masuk peringkat 3, ngebawahin Liverpool. Ya itu kan yang kalian inginkan juga, walaupun nggak juara, walaupun Arsenal juara, tapi ya harus bersyukur gitu. Jadi gue rasa kita harus bersabar, harus menunggu progresnya Carrick. Jadi jangan apa-apa minta carry out mulu sih guys. Ya kita harus bersabar sih guys, sabar. Gak apa-apa nih pelajaran buat Carrick, PR Carrick, kita lihat nanti dari segi press conference-nya. Gue pengen lihat sih Carrick press conference seperti apa. Dia dari segi apa namanya, eh cara ngomongnya tuh seperti apa, gimmicknya, bukan gimmick sih, lebih ke arah cara dia ini gitu berumpat ataupun ya menyesuaikan lah. Kelihatan banget dari gaya omongannya itu pasti ada kesalahan lah. Kita lihat nanti guys. Kita akan lihat nanti.